What are you doing? Come on. Tell me about Pierce. Fuck off. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang petani bernama Donald. Saat ini Donald hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua karena ayah Donald sudah lama tewas. Sehari-hari Donald selalu menghabiskan waktu dengan menanam jagung dan gandum di perkebunan miliknya. Donald juga memilih untuk tidak menikah karena ia selalu ingin bersama dengan sang ibu dan menjaganya sampai nanti tutup usia. Terungkap fakta kalau dulunya Donald sempat menjadi tentara Polandia, namun semenjak ayahnya tewas, Donald memutuskan untuk keluar dan memilih hidup berdua dengan ibunya. Di suatu malam, Donald pergi ke bar untuk merefresh sejenak pikirannya. Di sini Donald ditemani oleh bartender wanita yang merupakan teman masa kecil Donald. Tak lama ada seorang pria rese yang menggoda si bartender hingga membuatnya menjadi risih. Donald yang melihat hal tersebut, ia pun mencoba memperingati pria itu agar tidak mengganggu si bartender. Akan tetapi si pria malah tidak terima, hingga hampir terjadi keributan. Untungnya Donald yang masih sadar memilih pergi daripada harus melayani pria mabuk itu. Keesokan harinya Donald mengajak sang ibu berlibur dengan menggunakan mobil van yang baru ia perbaiki. Namun sang ibu menolak dan menyarankan Donald agar sebaiknya berlibur sendiri saja. Donald yang tak mau meninggalkan ibunya sendirian, ia pun memutuskan untuk membatalkan saja rencana liburannya. Sore harinya sang ibu mendatangi Donald dan membawakannya minuman kaleng. Di sini sang ibu kembali mengatakan kalau Donald ingin berpergian maka pergilah sendiri. Sang ibu meminta agar Donald tidak terlalu mengkhawatirkannya karena sang ibu masih bisa menjaga diri. Akan tetapi Donald tetap saja tidak mau dan ia memilih untuk tidur di mobil van miliknya. Beberapa jam kemudian terlihat Donald yang masih tertidur dan di sini ia bermimpi bertemu dengan sang ibu yang berteriak minta tolong. Bahkan teriakan itu sampai membangunkan Donald dari tidurnya. Alhasil Donald segera berlari menuju rumah untuk memastikan kalau ibunya baik-baik saja. Namun baru beberapa langkah Donald sempat melihat ada seorang pria yang baru keluar dari rumahnya, lalu pergi menggunakan mobil. Merasa ada yang tidak beres, Donald segera masuk ke dalam rumah dan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Sesampainya di sana, seketika Donald tak bisa menahan tangisnya tatkala melihat kondisi sang ibu yang sudah terkapar tidak bernyawa. Donald hanya bisa memeluk sang ibu dan berjanji kalau ia akan membalas semuanya. 1 jam kemudian, para polisi mulai berdatangan untuk mengolah TKP di rumah Donald. Donald juga dimintai keterangan dan Donald menjawab jika dirinya sempat melihat seorang pria mencurigakan yang keluar dari rumah lalu kabur menggunakan mobil. Donald yakin jika pria itulah yang menghabisi ibunya. Namun Donald tidak tahu siapakah pria tersebut dan apa maksud dari semua ini. Get a look at him. Sir, we're not finished here yet. 2 hari kemudian terlihat Donald yang sudah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun tentu ia tidak lupa dengan dendamnya, yaitu membalas orang yang telah menghabisi ibunya. Tak berselang lama Donald melihat ada satu mobil yang seperti sedang mengawasi rumah Donald. Akan tetapi saat Donald mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobilnya segera tancap gas. Seketika Donald pun menjadi curiga jika dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Malam harinya ketika Donald membersihkan kamar mendiang sang ibu, tiba-tiba ia mendengar suara kegaduhan yang berasal dari gudang. Dengan sigap Donald segera membawa senapan lalu pergi ke gudang untuk mengeceknya. Akan tetapi baru saja Donald memasuki gudang, ia langsung ditodong oleh 2 pria yang menggunakan topeng. Kedua pria itu berniat menghabisi Donald dengan membuatnya seolah-olah bundir. Namun aksi mereka gagal karena tali tambangnya ternyata kendor. Hingga ketika mereka berdua sedang membetulkan tali tersebut, dengan cepat Donald menyerang salah satu dari mereka dan berhasil menghabisinya.
Kini yang tersisa hanya tinggal satu orang. Dan di sini Donald memilih untuk menginterogasinya dulu. Donald bertanya apakah mereka juga yang telah menghabisi ibu Donald dan apa maksud dari semua ini. Pria itu yang ternyata bernama Bartosz menjawab jika dirinya tidak tahu menahu terkait kematian ibu Donald. Yang pasti Bartosz hanya sedang diperintah oleh bosnya karena jika tidak adik Bartosz akan dihabisi. Kemudian Donald memerintah Bartosz agar menghubungi bosnya. Lalu berbohong dengan mengatakan seolah-olah Bartosz telah berhasil menghabisi Donald. Dalam panggilan tersebut si bos meminta Bartosz agar menemuinya besok pagi. Sambil membawa bukti video Donald jika memang benar Bartosz telah berhasil menghabisinya. Keesokan harinya terlihat Donald yang menyekap Bartosz lalu dibawanya menggunakan mobil van untuk menemui bosnya. Di tengah perjalanan, Donald berhenti sejenak dan menanyakan sekali lagi apakah Bartosz tahu siapakah orang yang telah menghabisi ibu Donald. Lagi-lagi Bartosz bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui sama sekali hal tersebut. Bartosz juga menceritakan jika ia kenal dengan bosnya baru hari kemarin. Itu pun karena adik Bartosz diculik lalu Bartosz diperintah untuk menghabisi Donald dengan membuatnya seolah-olah bundir. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Donald percaya kalau Bartosz ini memang tidak bersalah. Dan sekarang Donald mengajak Bartosz untuk bekerja sama. Donald berjanji akan membantu Bartosz menyelamatkan adiknya. Namun Bartosz juga harus membantu Donald sampai menguak siapa dalang yang telah menghabisi ibunya. Setelah sepakat, Donald segera melanjutkan perjalanan untuk menemui bosnya Bartosz. Singkatnya, kini Donald telah sampai di parkiran gedung yang menjadi lokasi pertemuan Bartosz dan bosnya. Donald meminta Bartosz agar masuk melalui jalan depan, sedangkan dirinya akan masuk melalui jalan belakang. Sesampainya di dalam, Bartosz bertemu dengan bosnya. Dan di sini Bartosz ingin bertemu dulu dengan adiknya sebelum memberikan semua informasi terkait Donald. Di waktu yang sama datanglah tangan kanan si bos sembari menyandra adik Bartosz. Sebisa mungkin Bartosz terus saja mengulur waktu sebelum menunggu aba-aba dari Donald yang tadi masuk melalui jalan belakang. Namun si bos menjadi curiga kepada Bartosz dan langsung membuat adik Bartosz menjadi tak sadarkan diri. Kemudian si adik dibawa oleh si tangan kanan untuk dimasukkan ke dalam gudang. Namun tanpa si tangan kanan sadari, Donald berhasil membuntutinya lalu mengunci gudang tersebut dari luar. Setelah itu barulah Donald muncul sambil menodongkan senapannya kepada bosnya Bartosz yang ternyata bernama Johnny. Dengan cepat Donald meminta Johnny agar masuk ke dalam mobil van-nya, hingga mereka semua pun pergi dari sana. 1 jam kemudian terlihat Donald dan Bartosz yang membawa Johnny ke tengah hutan untuk diinterogasi. Di sini Donald langsung menanyakan siapakah orang yang telah menghabisi ibunya dan apa maksud dari semua ini. Akan tetapi Johnny malah mengejek ibu Donald hingga membuat Donald menjadi murka. Alhasil Donald pun harus menginterogasi Johnny dengan cara menempelkan panci panas ke tarang nong-nong Johnny hingga membuatnya berteriak kesakitan. Karena tak kuat menahan siksaan itu, akhirnya Johnny mengatakan kalau dirinya juga hanya diperintah oleh sepasang suami istri bernama Trevor dan Jessica. Trevor dan Jessica lah orang yang telah menghabisi ibu Donald, namun untuk apa masalahnya Johnny bersumpah tidak mengetahui hal tersebut. Johnny hanya diperintah untuk menghabisi Donald dengan seolah-olah membuatnya bundir. Sehingga Johnny memerintahkan lagi Bartosz dan satu temannya, namun itu semua harus gagal. Pada akhirnya Donald percaya lalu ia pun keluar untuk buang air kecil di bawah pepohonan. Namun sayangnya Johnny malah kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Johnny berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu menghubungi Trevor. Dalam panggilan itu, Johnny mengatakan kalau sekarang dirinya sedang disandra oleh Donald dan semua misi dari Trevor menjadi berantakan.
Mendengar hal tersebut, Trevor dan Jessica, istrinya, meminta agar Johnny tenang karena sebentar lagi mereka akan menyelamatkan Johnny. Sampai di sini kita belum diberitahu apa masalahnya Trevor beserta Jessica sampai-sampai tega menghabisi ibu Donald dan sekarang mengincar Donald. Kembali kepada Johnny yang kini mendengar suara langkah kaki. Ketika dicek ternyata itu adalah Bartosz hingga dengan cepat Johnny langsung menyerangnya. Beruntung Bartosz dapat membalikan keadaan hingga membuat Johnny sekarat lalu ia pun tewas. Di sisi lain memperlihatkan Trevor dan Jessica yang kini sedang memarahi tangan kanan Johnny. Dan kenapa mereka bisa gagal menjalankan misi ini. Si tangan kanan pun meminta maaf dan menjelaskan jika ini semua gara-gara Bartosz bawahan mereka. Namun si tangan kanan meminta Trevor dan Jessica agar tenang saja. Karena adik Bartosz telah mereka culik dan kini sedang dijadikan wanita penghibur di salah satu rumah bordil yang berada di tengah kota. Pada akhirnya Trevor meminta si tangan kanan agar secepatnya membawa adik Bartosz kepada mereka. Yes, Frankie. Adegan kembali pada Donald dan Bartosz yang kini sedang menguburkan jasad Johnny. Tak lama ia mendapat panggilan dari seseorang yang ketika diangkat ternyata adalah Jessica. Di sini Jessica mengatakan kalau sebaiknya Donald menyerah saja sebelum orang lain menjadi lagi korban. Akan tetapi Donald tidak mengerti siapakah Jessica ini dan kenapa ia menghabisi ibu Donald lalu sekarang memburunya. Jessica menjawab kalau ibu Donald telah menciptakan kebencian di hatinya selama bertahun-tahun, sehingga wajar saja jika sekarang Jessica membalas dendam. Sampai di sini Donald tidak mengerti dengan apa yang Jessica maksud. Hingga dengan cepat Donald segera mendatangi pamannya untuk menanyakan tentang masa lalu sang ibu. Douglas on your back now. Sesampainya di sana, Donald meminta Bartosz menunggu di mobil, sementara dirinya akan mengobrol dengan sang paman di dalam rumah. Di sini Donald menanyakan apakah dulu ibunya pernah dekat dengan seseorang selain ayah Donald. Sang paman pun menunjukkan foto yang mana dalam foto tersebut ada ibu Donald sedang bersama pria lain bernama Tuan Joe. Di sana juga ada Donald kecil dan satu anak wanita Tuan Joe yang ternyata itu adalah Jessica saat kecil. Sang paman hanya mengetahui kalau dulu ibu Donald berteman dekat dengan Tuan Joe atau ayah Jessica. Dan untuk selebihnya ia tidak mengetahuinya. Mendengar penjelasan itu Donald pun berterima kasih lalu ia segera kembali ke dalam mobil. Di sini Donald mengatakan kepada Bartosz jika pamannya tidak tahu detail terkait masa lalu ibunya. Hingga satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semua ini adalah Jessica dan Trevor sendiri. Akan tetapi Donald tidak mengetahui di mana mereka bisa menemukan Trevor dan Jessica sekarang. Seketika Bartosz teringat dengan adiknya yang kemungkinan besar mengetahui di mana markas Trevor dan Jessica. Mengingat ia telah bekerja lama untuk Johnny si anak buah Trevor. Kemudian Bartosz meminta Donald agar menghubungi salah satu admin rumah bordil yang dimana adik Bartosz bekerja. Donald harus berpura-pura akan memboking adik Bartosz dan setelah mendapat lokasinya barulah mereka bisa membawa adik Bartosz untuk kabur. Pada akhirnya Donald berhasil berpura-pura akan memboking adik Bartosz, sehingga mereka berjanjian di salah satu apartemen jam 6 sore. Singkatnya, kini Donald mulai memasuki apartemen tersebut dan ia langsung dipersilahkan masuk oleh penjaga di sana. Ketika sampai di dalam kamar, Donald langsung saja mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk mengahak-ahanya, melainkan untuk menyelamatkan adik Bartosz. Namun si adik tidak percaya sehingga Donald menghubungi Bartosz agar menjelaskan secara langsung kepada si adik. Alhasil si adik pun menjadi percaya. Dan mereka langsung mengatur strategi agar bisa keluar dari sini dengan berpura-pura membuat keributan untuk memancing si penjaga masuk ke dalam kamar. What?
Setelah berhasil menghajar penjaga itu, Donald langsung bertanya kepada adik Bartosz perihal di manakah rumah Jessica dan Trevor. Akan tetapi si adik tidak mengetahuinya. Bahkan baru kali ini ia mendengar nama kedua orang itu. Tak mau usahanya sia-sia, Donald pun langsung membangunkan penjaga yang tadi dihajarnya. Lalu menanyakan tempat tinggal Jessica dan Trevor. Awalnya si penjaga tidak mau membuka mulut. Namun setelah disiksa menggunakan setrika, pada akhirnya si penjaga memberitahu tempat tinggal Jessica beserta Trevor di mana. Setelah itu Donald dan adik Bartosz segera berjalan untuk menuju keluar. Namun ketika akan memasuki lift, tiba-tiba ada si tangan kanan Johnny dan terjadilah aksi baku hantam. Setelah si tangan kanan ditembak oleh adik Bartosz, si adik pun segera membawa Donald yang terluka keluar dari sana lalu masuk ke dalam mobil Bartosz. Keesokan harinya terlihat Donald, Bartosz, dan adiknya yang mendatangi tempat tinggal Jessica sesuai dengan alamat yang kemarin si penjaga berikan. Sesampainya di sana, Donald melihat Jessica dan Trevor yang sedang berada di luar rumahnya. Sehingga Donald langsung mengambil senapan dan berniat menghabisi mereka sekarang juga. Akan tetapi Donald mengurungkan niatnya tatkala melihat putri Jessica yang malah mendekati Jessica. Malam harinya Donald CS bermaksud untuk pergi ke rumah pamannya, yaitu untuk menanyakan sekali lagi perihal masa lalu ibu Donald. Namun di tengah perjalanan Bartosz menyarankan agar Donald menghentikan saja semua ini. Karena ditakutkan memang benar jika ibu Donald pernah bersalah di masa lalunya. Tersinggung dengan hal tersebut, Donald langsung menurunkan Bartosz dan adiknya di pinggir jalan. Lalu ia melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sesampainya di sana, Donald melihat si paman yang sudah sekarat dan kondisinya mengenaskan. Namun si paman masih bisa berbicara lalu mengatakan kalau yang melakukan ini semua adalah Jessica. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, si paman juga akhirnya bercerita jujur perihal masa lalu ibu Donald. Yang mana saat itu ternyata ibu Donald mempunyai hubungan terlarang dengan Tuan Joe, yaitu ayah Jessica. Namun sayangnya si paman tidak bisa menceritakan detailnya karena keburu menghembuskan nafas terakhir. Tak berselang lama, Donald menyadari ada satu mobil yang datang dan ternyata itu adalah Jessica. Hingga ketika Jessica masuk ke dalam, dengan cepat Donald langsung menodongnya lalu menyekap Jessica di dalam mobil van. Kemudian Donald membawa Jessica ke pinggir pantai untuk menanyakan apa sebenarnya masalah Jessica dengan ibu Donald. Di balik itu Bartosz yang merasa bersalah, ia pun pergi ke rumah paman Donald sendirian, bermaksud untuk meminta maaf kepada Donald. Namun sesampainya di sana Bartosz malah bertemu dengan Trevor yang sedang duduk santai. Dengan cepat Bartosz menodong Trevor lalu menanyakan di mana Donald. Akan tetapi Trevor malah balik bertanya kemanakah Donald membawa Jessica istrinya. Bartosz yang memang tidak tahu, ia pun hanya engak-engok lalu ditodong oleh satu anak buah Trevor dari belakang. Di sisi lain memperlihatkan Donald yang sedang menanyakan kenapa Jessica dan Trevor sampai menghabisi ibu Donald. Pada akhirnya di sini Jessica mengatakan kalau ia melakukan semua ini untuk balas dendam karena ibu Donald telah menghabisi ayah Jessica di masa lalu. Hal itu diperkuat karena ketika Jessica dan Trevor akan menghabisi ibu Donald, sang ibu mengakui semuanya. Sang ibu mengatakan kalau itu semua karena rasa cintanya kepada Tuan Joe atau ayah Jessica yang begitu besar. Namun Tuan Joe malah akan meninggalkan ibu Donald karena masing-masing dari mereka telah mempunyai keluarga. Tak terima akan hal tersebut, sang ibu pun nekat menghabisi Tuan Joe dengan tangannya sendiri. Setelah mengetahui itu semua, kini Donald pun tersadar kalau memang ibunya yang bersalah. Sehingga Donald tidak akan menghabisi Jessica dan langsung melepaskannya. Namun ketika Donald akan pergi, tiba-tiba Jessica mengambil skop dan inilah yang terjadi.
Alhasil dengan terpaksa Donald harus menghabisi Jessica. Di waktu yang sama Donald dihubungi oleh Trevor yang menanyakan di manakah Jessica istrinya. Trevor juga mengancam akan menghabisi Bartosz jika Donald tidak segera mengembalikan Jessica. Akan tetapi Donald tidak berkata apa-apa karena Jessica memang sudah tewas. Menyadari hal tersebut, Trevor langsung menghabisi Bartosz. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.